Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-An'am 9191. Langsung kita baca ya. A'udzu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في قولهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. Dan tidaklah mereka agungkan Allah sebenar-benar keagungannya ketika mereka berkata, tidaklah Allah menurun atas manusia dari sesuatu pun. Katakanlah, siapa yang telah menurunkan Alkitab yang Nabi Musa telah datang dengannya sebagai cahaya dan petunjuk bagi para manusia yang kalian menjadikannya lembaran-lembaran
yang kalian menampakkannya dan kalian menyembunyikan kebanyakan yang lain. Dan kalian diajarkan apa yang belum kalian ketahui. Kalian dan tidak pula bapak-bapak kalian. Katakanlah Allah. Biarkanlah mereka di dalam asal bicara mereka bermain-main. Jadi dibalik, biarkan mereka bermain-main di dalam asal bicara mereka. Lagi, dan tidaklah mereka mengagungkan Allah sebenar-benar keagungannya. Ketika mereka berkata, tidaklah Allah menurunkan atas manusia dari sesuatu pun. Katakanlah, siapa yang telah yang Nabi Musa telah datang dengannya sebagai cahaya dan petunjuk bagi yang kalian menjadikannya lembaran-lembaran. Kalian menampakkannya, menyembunyikan kebanyakan yang lain. Dan kalian diajar apa yang belum kalian ketahui. Kalian dan tidak pula bapak-bapak kalian. Katakanlah Allah. Kemudian biarkanlah mereka dalam dibalik boleh. Mereka bermain-main dalam asal bicara mereka. Dan inilah kitab. Inilah kitab yang kami telah menurunkannya, yang diberkahi, yang membenarkan kitab yang di depannya, dan agar engkau memberi peringatan pada penduduk Ummul Qura dan orang yang di sekitarnya. Dan orang-orang yang mereka beriman dengan kehidupan akhirat, mereka beriman dengannya. Dan mereka atas sholat mereka menjaga. Lagi, dan inilah kitab. Dan inilah kitab yang kami telah menurunkannya, yang diberkati, yang membenarkan kitab yang di depannya, dan agar engkau memberi peringatan pada penduduk umur, orang yang di sekitarnya, dan orang-orang mereka beriman pada kehidupan akhir. Mereka beriman dengannya, dan mereka atas sholat mereka menjaga. Dan siapa? Siapa yang lebih dolim
dari orang yang dia mengada-ada atas Allah kedustaan, atau dia berkata, telah diwahyukan kepadaku, tidaklah diwahyukan kepadanya sesuatu pun. Orang yang dia berkata, akan aku turunkan seperti apa yang Allah turunkan. Jikalau engkau melihat ketika orang-orang yang dolim itu di dalam tekanan kematian, para malaikat itu membentangkan tangan-tangan mereka. Keluarkanlah oleh kalian jiwa-jiwa kalian. Pada hari ini kalian akan dibalas siksa kehinaan itu, sebab mengatakan atas Allah selain kebenaran. Kalian adalah dari ayat-ayatnya kalian sombong. Lagi, dan siapa? Dan siapa yang lebih dolim dari orang yang mengada-ada atas Allah kedustaan, atau dia berkata, telah diwahyukan kepadaku, dan tidak diwahyukan kepadanya sesuatu pun. Dan orang yang dia berkata, akan aku turunkan seperti apa yang Allah turunkan. Dan jikalau engkau melihat ketika orang-orang yang dolim itu di dalam tekanan kematian, dan para malaikat itu membentangkan tangan, keluarkanlah oleh kalian jiwa-jiwa ini, kalian akan dibalas itu, sebab kalian adalah kalian mengatakan atas selain kebenaran, adalah dari ayat kalian sombong. Dan sungguh benar-benar kalian ini ini belum terjadi nanti, tapi menggunakan fi'il madhi. Belum terjadi tapi fi'il madhi. Jadi untuk menguatkan, berarti dikatakan pasti, ya. Kalau sudah dikasih pasti, boleh dikasih akan, pasti akan. Oh, Kan mestinya mudhari ya, mestinya taji'una, gitu. Tapi gitu. Jadi kalian pasti akan, sama-sama. Dan sungguh benar-benar kalian pasti akan mendatangi kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami telah menciptakan kalian pertama kali. Dan kalian pasti akan meninggalkan apa yang kami kuasakan pada kalian di belakang punggung-punggung kalian.
dan tidaklah kami melihat bersama kali para pemberi orang-orang yang kalian anggap sesungguhnya mereka pada kalian para sekutu. Sungguh benar-benar telah terputus di antara kalian dan telah hilang dari kalian apa yang kalian adalah kalian anggap. Lagi, dan sungguh benar-benar. Dan sungguh benar-benar kalian pasti akan mendatangi kami sendiri sebagaimana kami telah menciptakan kalian pada pertama kali dan kalian Pasti akan meninggal. apa yang Telah kami kuasakan Adam di belakang kalian dan tidaklah kami melihat bersama kalian para pemberi syafaat kalian orang yang kalian anggap sesungguhnya mereka pada kalian para sekutu sungguh benar-benar terputus di antara kalian dan hilang dari kalian apa yang kalian adalah kalian anggap. Sudah selesai? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Sudah jelas semua? Belum? Ada? Dereng? Oh ya. Kita baca lagi dari awal sama-sama. Dan tidaklah mereka mengagungkan Allah sebenar-benar keagungannya. Ketika mereka berkata, Tidaklah Allah menurun manusia dari sesuatu pun. Katakanlah, siapa yang telah menurunkan Alkitab yang Nabi Musa telah jatuh sebagai cahaya dan petunjuk bagi para manusia yang kalian menjadikannya lembar kalian menampakkannya dan kalian menyembunyikan kebanyakan yang lain dan kalian diajarkan apa yang tidak kalian ketahui kalian dan tidak pula pada ayat kalian katakanlah Allah kemudian tinggalkanlah mereka tinggalkanlah mereka bermain dengan asal mereka di dalam asal terus dan inilah kitab yang kami telah turunkan menurunkannya yang telah menurunkannya yang diberkahi dan yang membenarkan yang di depannya kitab yang di depannya dan agar
Kalian memberi peringatan pada umul kuro dan siapa yang sekitarnya dan siapa yang berada di sekitarnya dan orang-orang yang mereka beriman pada hari akhir, mereka beriman dengannya dan mereka atas sholat mereka menjaga. Dan siapa? Dan siapa yang diberi dari orang yang mengadakan Allah kedustaan atau dia berkata telah diwajibkan kepadaku dan tidak diwajibkan kepadanya sesuatu pun. Dan orang yang dia berkata akan diturunkan seperti apa yang diturunkan Allah telah diturunkan seperti apa yang Allah turunkan. Dan jikalau engkau melihat ketika orang-orang yang zalim itu di dalam tekanan kematian dan para malaikat membentangkan tangan mereka, keluarkanlah jiwa-jiwa kalian pada hari ini. Mereka dibalas siksa yang kehinaan itu dengan apa yang kalian adalah kalian berkata atas Allah selain kebenaran dan kalian adalah dari ayat-ayatnya kalian sombong. Dan sungguh benar-benar pasti akan kalian pasti akan mendatangi kami sendiri sebagaimana kami telah menciptakan kalian pada pertama kali dan kalian pasti meninggalkan apa yang kami kuasakan pada kalian di belakang punggung kalian dan tidaklah kami melihat bersama kalian para pemberi syafaat kalian yang kalian anggap sesungguhnya mereka pada kalian para sekutu sungguh benar-benar terputus di antara kalian dan hilang dari kalian apa yang kalian adalah kalian anggap. Sudah selesai. Kita cari kata-kata yang jamak. Anas para. Kalau satu insan atau ins. Aba. Kalau satu apa lagi? Al-Zalimun. Kalau satu Wamarot. Tekanan. Kalau satu Wamroh. Al-Malaikah. Kalau satu Malak. Itu orang-orang yang membentang. Jamak. Kalau satu Basit. Perempuan Basitoh. Ayat. Kalau satu ayat. Puro sendiri. Kalau satu Farid. Farid jamaknya furoda. Zuhur. Ayat 91 lembaran-lembaran itu Ustaz. Ya. Lembaran-lembaran kertas.
Iya. Apa namanya singlenya? Oh ya, Koropis Kirtos. Kirtos Indonesia jadi kertas. Kirtos. Zuhur. Tirto. Punggung. Kalau satu, Zohar. Syufa'a para pemberi syafaat. kalau satu syafi. Bapak-bapak. Syafi ya, pemberi syafaat. Bab 4 ya, kemarin sudah bab 4? Bab 4 Belum. 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 Ini pertama. Ya, kita ulang dari bab awal. Fa'ala yufa'ilu sama-sama. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan mufa'ilun wajaka mufa'alun fa'il nazzalah nazzalah yunazzilu tanzilan tanzilatan tinjalan munazzalan munazzilun wadaka munazzalun nazzil la tunazzil munazzalun munazzalun. munazzalah. Terus bab 2 ma'ala sama-sama. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan wa mufa'ilun wadaka mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun. mufa'alun. Apa tadi? Fa'ala. Contohnya qatala. Qatala yuqati muqatalatan wa qitalan qitalan Fahuwa muqatilun qatil wadaka muqatalun qatilatu qatilu qatalun muqatalun. Sekarang bab 3 af'ala sama-sama. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan wa muf'ilun wa zaka Muf'alun. af'ila kedua. Ahsana ahsana yuhsinu ihsanan Wa muhsanan wa muhsinun wa zaka muhsanun asilatu muhsanun muhsanun. berapa tadi bab 3 ya. Sekarang bab 4 pelajaran baru tafa'ala sama-sama. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun Wadaka mutafa'alun lagi tafa'ala tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa tafa'alun wadaka mutafa'alun tafa'alun tafa'alun mutafa'alun mutafa'alun.
Fa'ala. Takalafa. Takafala. Takafala yatakafalu. Takafulan wa mutakafalan. Fahuwa mutakafilun. Wadaka mutakafalun. Takafal. La tatakafal. Mutakafalun. Mutakafalun. Tanaza'a. Tanaza'a. Tanaza'u. Zu'an wa Tanazahun. Fahuwa mutanazihun. Wadaka mutanazahun. Tanazah. tatanaza' mutanaza'un. Tasofaha. Tasofaha yatasofahu. Tasofuhan. Sofa. Fahuwa mutasofihun. Wadaka mutasofahun. Tasofa. La tasofa. Mutasofahun. Mutasofahun. Arohama. Tarohama yataroh. Tarohuman wa rohaman. Fahuwa mutarohimun. Wadaka mutarohamun. Tarofa. Taroham. La taroham. Mutaroham. Mutaroh. Tasyawaroh. Waro yatas. Tasyawaron. Fahuwa mutasyawirun. Wadaka mutasyawarun. Tasyawar. La tasyawar. Mutasyawarun. Mutasyawarun. Ta'awana. Ta'awana. Wanu. Fahuwa muta'awinun. Wadaka muta'awanun. Ta'awan. La ta'awan. Muta'awanun. Muta'awanun. Tolong menolong. Kita teliti, kita cari bab 1 sampai bab 4 ya. Ini ada anzala, apa artinya? Telah menurunkan, fi'il madhi. Mudhoreknya yunzilu, turunkanlah. Jangan orang menurunkan, diturunkan, penurunan, injalan. Jalan. Ulimtum, kalian mengajar. diajar. Diajarkan. Kalau mengajar, alamtum. Jadi alama. Fi'il apa? Mudhoreknya ajarlah. Jangan mengajar. Pengajar. Diajar. Pengajaran. Taklim. Pengajaran. Ajaran. Tempat duduk pengajaran. Majelis taklim. Taklim. Anjal. Pengajian ya tadi. Taklim. Anjalna tadi sudah ya. Mubarak apa artinya? Yang berkahi. Diberkahi. Isim apa?
diberkahi anu Maf'ul. Madinya telah memberkahi. Barokah. Sedang yubariku. Berkahilah. Barik. Allahumma barik lana. Jangan berkahi. Orang memberkahi. Diberkahi. Pemberkatan. Mubarokah. Mubarokatan. Wabirokan. Wabirokan. Musaddiq artinya musaddiq yang membenarkan. isim apa? Fa'il. Madinya Sodako yusaddiqu. Benarkanlah. Jangan orang membenarkan. Dibenarkan. Pembenaran. Tunggiro. Memberi. Itu ada punya. Diberi Itu ada taknya. Ya, artinya dulu tunggiro. Ada. Memberi peringatan. Ada taknya. Taknya apa? Engkau memberi. Engkau memberi peringatan. Fi'il apa? Madinya. Andaro yungdiru. Peringatkanlah. Jangan orang memperingatkan. Diperingatkan. Peringatan. Indaro. Yuk minun mereka. Fi'il apa? Madinya. Amana yuk minun. Imanlah. Jangan orang iman. Diimani. Masdarnya. Imanan. Yuhafidun mereka. Mereka menjaga. Fi'il apa? Madinya. Itu. Jagalah. Jangan. Hanya panjang. La. Tuhafid. Kan hanya panjang. Orang yang menjaga. Muhafid yang dijaga. Penjagaan. Penjagaan. Yuhafidu. Muhafadoh. Don wahifadoh. Ini ada akhriju. Apa artinya? Keluarkanlah. Fi'il apa? Madinya. Akhroja. Mudhari'nya. Keluarkanlah. Jangan orang mengeluarkan. Dikeluarkan. Pengeluaran. Ikhroja. Dulu ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas sama, gampang-gampang. Kita pahami. Tidaklah mereka mengagungkan Allah sebenar-benar keagungannya ketika mereka mengatakan Allah tidak menurunkan kepada manusia sesuatu pun. Jadi wahyu itu tidak ada, ya. Wahyu tidak ada, kitab suci dari Allah itu tidak ada. Allah tidak pernah menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Kalau ada orang mengatakan begitu,
Berarti mereka tidak mengagungkan Allah sebenar-benarnya. Kenapa? Kenapa kalau orang mengatakan Allah tidak pernah menurunkan wahyu, Allah tidak pernah menurunkan kitab suci, tidak ada kitab suci dari Allah itu tidak ada. Orang kalau begitu itu berarti tidak mengagungkan Allah. Kenapa? Karena menganggap Allah itu apa? Zat yang tidak bertanggung jawab, gitu ya. Jadi menciptakan manusia dengan segala kelemahannya, ditaruh di bumi dengan berbagai macam godaannya, apalagi disiapin musuh-musuh besar, ya setan, iblis, termasuk apa hawa nafsunya, lo kok tidak diberi bimbingan, tidak diberi petunjuk-petunjuk arahan. Berarti Allah itu menelantarkan manusia, gitu ya. Nah, maka kita meyakini Allah itu apa? Memiliki segala sifat kesempurnaan, terbebas dari segala sifat kurang. Tidak mungkin. Itu jelas bukan suatu kebijaksanaan, ya. Sedangkan Allah itu maha bijaksana. Terus wahai Nabi, kalau ada orang mengatakan begitu, katakan, ya. Katakan pada orang yang ngomong, kalau betul Allah tidak pernah menurunkan kepada manusia sesuatu pun, lalu siapa yang menurunkan Alkitab yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai petunjuk dan hidayah? Petunjuk itu ajaran yang bersifat syariat, dan itu akidah, ya, ada lengkap bagi manusia. Yang kitab itu kalian jadikan lembar-lembaran, ya, artinya tidak dikumpulkan dalam satu buku, tapi di lembar-lembar. Tujuannya apa? Supaya kalian bisa menampakkannya dan kalian bisa menyembunyikan kebanyakan yang lain, supaya kalian gampang mana yang bagian yang ditunjukkan pada manusia, mana yang disembunyikan. Terus di dalam kitab itu kalian diajari apa yang kalian belum tahu. Bahkan bapak-bapak kalian dulu tidak ada yang tahu. Gitu ya. Siapa yang menurunkan itu? Gitu ya. Jadi di antara bukti kalau Quran itu apa? Betul-betul wahyu, memang turun dari Allah, termasuk Taurat apa? Di dalamnya ada ilmu-ilmu yang belum diketahui oleh orang-orang sebelumnya. Tadi tidak bersumber dari manusia. Ya siapa yang menurunkan itu? Ya katakanlah Allah. Karena mereka ketika tanya begitu tidak jawab, diam. Siap? Ya katakanlah Allah. Kemudian biar saja mereka bermain-main dalam asal bicara mereka. Berarti fakta-fakta, bukti-bukti jelas bahwa ada kitab yang Allah turunkan dan mereka akui, mereka yakini. Berarti ada mengatakan katanya Allah tidak menurunkan sesuatu pun darinya. Berarti orang itu asal bicara, tidak. Biar saja mereka bermain-main dalam asal bicara mereka. Kenapa? Apa istilahnya bermain-main? Ya, bermain-main itu perbuatan anak kecil, ya. Nah, makanya orang yang suka ngomong-ngomong, pokoknya asal bunyi, pokoknya nyebelah, gitu ya. Itu berarti itu sifat kekanak-kanakan, gitu ya. Seperti anak kecil yang bermain-main asal bicara tanpa bukti, tanpa dalil, tanpa hujah, tanpa argumentasi, itu adalah di antara sifat kekanak-kanakan, gitu ya. Jadi memang waktu itu ada betul pendeta yang sifatnya kekanak-kanakan. Jadi ada pendeta Yahudi dari Madinah, ya, datang ke Mekah untuk mendebat Nabi tentang kerasulan beliau. Mereka bawa Taurat, ya. Mereka ada Taurat, berbekal Taurat, mereka ingin mendebat Nabi. Lah si pendeta ini orangnya gemuk, perutnya besar. Padahal di dalam Taurat itu Allah mengecam para ahli-ahli agama yang berpostur gemuk. Itu tidak pantas, gitu ya. Karena mereka akan harus banyak puasa, harus banyak prihatin, mikir akhirat. Kenapa ahli agama kok gemuk, gitu ya. Nah, ketika mereka gemuk itu disindir sama Nabi, gitu ya. Loh, kenapa kamu pendeta badan kamu gemuk? Apa kamu tidak baca kitab Taurat bahwa Allah itu mengecam, melaknat pendeta-pendeta yang gemuk? Terus dia malu, ya. Dia malu sama Tauratnya sendiri, terus dia mengingkari Tauratnya sendiri, terus dia mengatakan Allah tidak menurunkan kepada manusia sesuatu pun, gitu.
Itu jadi sikap kekanak-kanakan. Ya, padahal sebelumnya mereka itu meyakini Taurat begitu ajarannya ada yang apa menyindir dia, terus dia nggak ngakui kebenaran kitab Taurat itu sendiri. Akhirnya pendeta itu dipecat sendiri sama orang-orang Yahudi itu pemimpin pendeta Madinah, maka dia dipecat oleh mereka apa namanya siapa diganti dengan siapa Ka'ab bin Ashraf. Jadi gitu. Jadi itu namanya asal bicara. Terus dan inilah kitab yang kami turunkan. Artinya kalau dulu Nabi Musa diberi kitab Taurat, karena kepada engkau wahai Nabi, aku turunkan juga kitab ya yang diberkahi. Artinya semua kitab itu membawa keberkahan, berkah zahir, berkah batin, keberkahan dalam tulisannya, keberkahan dalam bacaannya, keberkahan di dalam melantunkannya, keberkahan di dalam pemahamannya, keberkahan yang tertinggi di dalam pengamalannya. Inilah kitab yang kami turunkan yang diberkahi, yang membenarkan kitab yang sebelumnya, Taurat ini yang disebut. Terus untuk apa Nabi diberi kitab adalah dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Umul Qura. Umul Qura itu mana? Yaitu ibu kota dunia secara spiritual. Apa? Yaitu Mekah. Ya, karena beliau diutus untuk penduduk Mekah, Umul Qura dan orang yang di sekitarnya. Berarti di seluruh dunia. Jadi beliau ditugasi memberi peringatan kepada seluruh manusia, tapi berpusat di Umul Qura. Terus dan orang-orang yang tidak iman, orang yang iman kepada kehidupan akhirat, pasti mereka akan iman padanya dan pasti mereka akan menjaga sholat mereka. Gitu ya. Jadi orang-orang kok berani-beraninya mengingkari Quran, gitu ya. Mereka dustakan, mereka tidak percaya, malah mereka a priori, berarti itu tanda kalau orang itu tidak iman kepada kehidupan akhirat. Jadi ya, kalau orang yakin kepada kehidupan akhirat, maka apa? Maka mereka tidak berani untuk tidak iman kepada akhirat karena nanti resikonya besar di akhirat dan tidak ada bekal yang termahal yang dibawa orang dunia menuju akhirat kecuali Al-Quran. Jadi orang-orang yang ngaku iman sama Quran ya, tapi tidak mau kaji, tidak mau pelajari, gitu ya, lebih disibukkan oleh kesibukan yang lain, lebih mendalami ilmu-ilmu yang lain, itu berarti sebetulnya keimanannya kepada akhirat itu dipertanyakan. Jadi ya, memang apa ilmu kamu lebih manfaat di akhirat daripada Quran? Yang mereka tidak yakin juga, ya. Tapi faktanya ya begitu ya. Itu ciri orang iman kepada akhirat apa? Pertama, mesti akan sungguh-sungguh mengimani Al-Quran. Yang kedua, pasti akan menjaga sholat mereka. Gitu ya. Nah, makanya menjaga sholat itu banyak ayat-ayat menyebutkan tidak satu banyak bahwa sholat itu adalah nomor dua. Ya, setelah apa? Setelah mengkaji Al-Quran. Quran dulu, baru sholat. Jadi ya, banyak ayat-ayat di antaranya apa? Innal ladzina yatluna kitab Allah wa aqamus sholat. Ya, membaca kitab Allah baru aqamus sholat. Ada lagi utlu ma'uh ya ilaika mertabit wa aqimis sholat. Ya, bacakan Quran terus tegakkan sholat. Ini juga ya apa mereka akan iman kepadanya dan pasti mereka akan menegakkan itu. Cuma orang itu melangkah langsung aja sholat ya, langsung sholatnya seret istiqomah rajin jamaah, tapi Qurannya belum ngerti belum paham. Itu tadi ibarat orang naik tangga langsung ke apa tangga kedua, yang pertama tidak dilewati. Nah, itu makanya orang begitu itu kesungguhan di dalam sholatnya juga dipertanyakan karena banyak ilmu-ilmu yang harus dia ketahui mengenai sholat itu, hakikat sholat, syariat sholat dari Al-Quran. Terus apalagi keimanannya kepada kehidupan akhirat juga dipertanyakan. Ya, ya nanti di akhirat gitu ya. Kalau memang akhir itu ada, nanti orang itu akan menyesal di sana. Ya memang ada, ya. Kami dijanjikan seperti itu. Terus siapa yang lebih dolim daripada orang yang mengada-ada dosa atas nama Allah?
atau dia mengatakan telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan kepadanya sesuatu pun. Dan orang yang mengatakan saya bisa mengatakan apa yang Allah turunkan. Itu dua ya. Jadi begini, andaikan tuduhan mereka bahwa Nabi itu Nabi palsu, mengada-ada terus atas nama Allah, ngarang-ngarang Quran, katanya dari Allah, padahal karangannya sendiri, maka jadilah Nabi itu orang yang paling zalim. Kalau tuduhanmu benar, wahai orang kafir kepadaku, niscaya aku menjadi orang yang paling zalim. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang mengada dosa kepada Allah, mengatakan telah diberi wahyu, padahal tidak diberi wahyu. Ya. Terus faktanya mungkinkah saya itu menjadi orang yang paling zalim seperti itu ya, dengan apa, dengan sejarah kehidupanku yang telah kalian ketahui sejak kecil gitu ya, sejak kecil apa bohong kecil nggak pernah gitu ya, disebut apa disebut al amin gitu ya, mungkinkah gitu ya secara logika. Terus dan orang yang mengatakan akan aku turunkan seperti apa yang Allah turunkan. Terus kalau kamu ada orang kafir itu mengatakan begini, Muhammad itu Quran itu kalau apa namanya itu kan buat-buatan sendiri. Saya bisa menurunkan seperti apa yang Allah turunkan. Jadi mereka itu nantang seakan-akan mereka bisa membuat tandingan Al-Quran. Nah, siapa orang yang lebih dolim daripada itu? Nah, maka dari dua kemungkinan itu siapa yang kira-kira itu mengarah ke siapa? Ke Nabi apa kepada mereka sendiri? Maka berarti mereka itu sebetulnya sudah tahu kebenaran, tapi sengaja mengingkari, maka jadilah mereka orang-orang yang zalim. Maka bagaimana nasib mereka, wahai Nabi, betapa mengenaskan, betapa mengerikan. Andaikan engkau melihat, yaitu ketika orang-orang zalim itu dalam tekanan kematian, sedangkan para malaikat membentangkan tangan-tangan mereka, maksudnya dipukuli punggungnya, dipukuli wajahnya, malaikat mukul-mukul sambil mengatakan, keluarkan jiwa-jiwa kalian, karena jiwanya tidak mau keluar, gitu ya. Gandol, karena takut, karena ditampakkan neraka, dan malaikat juga mencabut dalam bentuk rupa yang mengerikan. Malaikat bilang apa? Keluarkan jiwamu. Pada hari ini kamu akan dibalas sisa kehinaan. Sebab dulu kalian mengatakan atas nama Allah tanpa kebenaran dan kalian sombong terhadap ayat. Nasib yang akan dialami oleh orang yang apa memusuhi, membenci, ya, membuat tindakan-tindakan pencemaran terhadap Al-Quran, maka orang itu tidak usah menunggu di akhirat, sudah ketahuan nasib buruknya, yaitu apa? Sulitnya mereka ketika menghadapi kematian. Ya, itu sampai ada yang seminggu baru mati, ada yang sampai sebulan, ada yang berbulan-bulan tidak mati-mati, yaitu dipukul-pukul sama malaikat. Kenapa? Karena jiwanya tidak mau keluar. Gandol. Gitu ya. Maka manusia disuruh menggunakan akal yang jernih, diperintahkan memikirkan keselamatan mereka nanti di akhirat, karena keberadaan kehidupan akhirat itu perkara yang apa tidak terbantahkan lagi, ya, sesuai yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. Lah bukti kalau Quran kalam Allah itu sudah terbukti, ya. Maka hai manusia, berpikirlah yang jernih, jernihkan pikiranmu, jernihkan hatimu. Kamu nanti itu akan mati. Untuk apa? Ya. Kamu menentang-nentang kebenaran seperti itu, kamu itu dapat apa? Nanti bagaimana nasib kamu ketika kamu sudah memasuki alam akhirat, sudah menghadap kepada Allah? Maka diingatkan, nih manusia, sungguh kalian pasti akan mendatangi kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan kalian pertama kali. Dulu kita ciptakan pertama ya, kita datang ke dunia ini kan nggak ada teman. Ya, cuma ada temannya apa? Hari-hari, terus hari-harinya di tangan, terus kita sendiri. Nanti akan menghadap kepada Allah juga sendiri. Ya mungkin gini, mungkin di antara kenapa sih kok orang berani melawan kebenaran seperti itu? Karena ketika di dunia merasa banyak teman, banyak apa namanya, banyak pendukung. Padahal nanti kamu akan mendatangi kami sendiri. Kalian akan tinggalkan apa yang kami kuasakan padakan di belakang punggung kalian. Artinya semua yang Allah kuasakan, dikasih anak, dikasih harta, dikasih apa,
ketika dia mati akan ditinggalkan di belakang punggungnya, ditinggal pergi. Dan kami tidak melihat bersama kalian para pemberi syafaat kalian anggap bahwa mereka itu para sekutu, ya. Perkara-perkara yang katanya bisa memberi syafaat, ternyata tidak ada semua, terputus di antara kalian dan hilang apa yang kalian anggap. Maksudnya, kalian anggap sebagai Tuhan, kalian anggap sebagai pemberi syafaat, ternyata tidak ada semua. Kosong semua, yang dia tidak ada apa-apa. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.